Salah seorang dari mereka menyadari, udah balik woi, balik dari tempat itu bekas si Husin dihakimi. Ketika mereka mulai berbalik, mereka semua terdiam. Mereka mendengar seperti suara geraman disusul suara minta tolong. Pak, tolong saya Pak, tolong Pak. Mereka melihat ke arah belakang dan di situ mereka melihat ada satu sosok pocong. Pocong ini berdiri tepat di tengah jalan dengan kain yang berubah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Kali ini ada kiriman cerita dari Mas Murdianto di Jakarta Timur. Jadi Mas Mur ini punya keluarga yang tinggal di Jawa Tengah sana. Jadi keluarga besarnya Mas Mur ini seringkali mengadakan arisan keluarga setiap bulannya di rumah orang tuanya di Jawa Tengah sana. Orang tuanya Mas Mur sendiri sudah lama meninggal, tapi mereka sepakat untuk menjadikan rumah orang tuanya sebagai tempat silaturahmi. Mas Mur ini 11 bersaudara dan alhamdulillah masih komplit semua. Nah, Mas Mur itu anak ke-8. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Suatu hari di tahun 2023, Mas Mur itu berangkat dari Jakarta menuju kampung halamannya. Yaitu tadi untuk menghadiri acara arisan keluarga kakak-kakak dan adik-adiknya Mas Mur. Mereka rutin mengadakan acara tersebut agar silaturahmi tidak terputus. Bukan hanya minjam 100. Nah, kebetulan hari itu Jumat sore, Mas Mur berangkat dari Jakarta menuju Jawa Tengah menggunakan mobil pribadi bersama 2 anaknya dan istrinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kampung halamannya Mas Mur sekitar pukul 10 malam. Anak-anaknya langsung tidur gitu aja. Keesokan paginya, ya seperti biasa, anak-anaknya Mas Mur ini main di rumah neneknya yang mempunyai halaman cukup luas. Singkat cerita, acara pun dimulai. Minggu paginya dimulai. Dan acara pun selesai sekitar pukul 11 pagi sebelum zuhur. Nah, biasanya Mas Mur itu pulang ke Jakarta setelah zuhur. Tapi kali ini agak sedikit santai karena di hari Seninnya itu juga hari libur. Anak-anaknya Mas Mur juga libur sekolah. Jadi ya udahlah, mending tak bablasin aja lah sampai malam. Pikirnya Mas Mur kayak gitu. Anak-anak juga kelihatannya masih betah di sana. Nah, sekitar habis maghrib, Mas Mur siap-siap pulang ke Jakarta. Tapi anaknya Mas Mur yang pertama, sekitar umur 8 tahunan, tertidur. Mungkin masih kelelahan setelah seharian bermain. Anaknya ini susah sekali dibangunin. "Kak, bangun kak, ayo pulang kak." Mas Mur ngebahasain ke anak pertamanya itu dengan sebutan kakak. Dia ini susah bangun. Sebenarnya bisa aja dibopong langsung masukin ke mobil. Tapi Mas Mur mikirnya ini anak belum mandi dari tadi siang. Takut gak nyaman pada saat di jalan nanti. Ya udahlah, ditungguin sama si Mas Mur. Dan sekitar pukul 8 malam anaknya ini baru bangun dan langsung mandi rapi-rapi untuk kembali pulang ke Jakarta. "Kak, buruan mandi, ayo kita pulang," kata Mas Mur ke anaknya. Kondisinya itu sudah mulai geluduk-geluduk, ya seperti mau hujan. Nah, si Mbak Sum, kakaknya Mas Mur, ini ngomong, "Mur, apa nggak sebaiknya kamu nginep sehari lagi di sini?" Mas Murnya menjawab, "Enggak Mbak, banyak pekerjaan. Rumah Mbak takutnya keteter nanti." Nah, si Mbak Sum ini menjawab, kali ini membujuk anaknya Mas Mur, "Kak Kaila ya, tidur lagi bareng Bude ya." Anaknya itu cuma kucek-kucek mata, mungkin juga baru bangun, nyawanya belum kekumpul. Nah, Mas Mur menjawab, "Enaknya juga begitu ya Mbak ya, tapi aku ini banyak pekerjaan rumah yang belum selesai." Mbak Sum menjawab, "Oh ya Mur, ya udah, kamu yang hati-hati ya. Ini udah mau gerimis, mau hujan gede kayaknya." Mas Mur ketawa sambil menyuruh anaknya bebersih. "Udah kak, buruan ganti baju, kita pulang." Sekitar jam 9 malam, mereka pun berangkat dari sana menuju Jakarta.
Kondisinya itu hujan, makin deras dan mereka pun jalan malam itu juga. Jadi kampung halamannya Mas Mur terbilang masih asri, masih banyak kebun-kebun dan jalannya juga nggak terlalu mulus. Masih ada beberapa tempat banyak lubang dan berlumpur. Kondisi jalannya itu juga cukup sepi. Baru kurang lebih 1 kilo dari rumah ibunya Mas Mur, melewati kebun-kebun kosong. Jalannya juga berlubang. Udah hujan, jalan gak mulus. Jadi ya mau gak mau, Mas Mur ini memacu kendaraannya itu pelan-pelan banget. Nah, saat melewati kebun-kebun kosong dari kejauhan, Mas Mur itu melihat sesuatu di depan seperti ada benda putih yang terbujur di tengah jalan. Mirip karung dari kejauhan. Istrinya Mas Mur menyadari dan melihat benda itu juga. Dia bertanya, "Mas, itu di depan apa, Mas?" Tanya istrinya Mas Mur. "Gak tahu deh, itu kayaknya karung ya," jawab Mas Mur. Istrinya berkata, "Mas, itu kayaknya bukan karung deh, Mas." Mas Mur pun makin dekat, makin dekat. Waduh, iya juga ya. Kok ada ikatan kepalanya ya? Mirip pocong. Bener-bener mirip pocong yang terbujur di tengah jalan. Pikirannya udah campur aduk kala itu. Sedangkan istrinya itu udah ketakutan. Dan kedua anaknya Mas Mur yang duduk di kursi belakang juga bertanya-tanya, "Yah, ada apa?" Mas Mur menjawab, Enggak ada apa-apa kok." Mas Mur pun minggir dan berhenti, matiin lampu utama di mobilnya dan cuma menyalakan lampu hazardnya saja. Mas Mur agak meminggirkan mobilnya ke sisi jalan dan berhenti sejenak. Takut kalau itu hanyalah salah satu tindak kriminal. Enggak lah disebutnya. "Ah udahlah, wis lah, mending tak tabrak aja sekalian. Siapa suruh tiduran di jalan." Mas Mur pun menyalakan kembali kendaraannya, tapi benar-benar aneh. Mobilnya itu nggak bisa di starter, seperti mogok. Padahal sebelumnya Mas Mur tidak pernah mengalami mogok seperti ini, karena cukup rutin perawatan. "Aduh, ini apa lagi ya?" kata Mas Mur menggerutu. Akhirnya Mas Mur menelpon adiknya yang tinggal nggak jauh dari sana. Sebut saja namanya Roni. "Halo Ron." "Iya Mas, ada apa Mas?" jawab si Roni. "Ini Ron, mobilnya Mas mogok Ron. Kamu bisa kesini nggak? Ini nanti tak Sherlock ya." "Iya Mas, bisa Mas, Sherlock aja ya," kata si Roni. Anak-anak dan istrinya itu udah bener-bener ketakutan. Kurang lebih 15-20 menitan, si Roni pun sampai. "Ron, tolong bukain dulu itu kap depannya," kata Mas Mur. "Oke Mas." Kap depan pun dibuka. Yang pertama dicek oleh Mas Roni adalah air radiatornya. Tapi ternyata air radiatornya masih cukup dan secara kasat mata tidak ada kerusakan sama sekali. "Mas, coba starter lagi." Dan alhamdulillahnya mobil langsung menyala dan sudah tidak terlihat lagi sosok pocong yang menghadang perjalanan mereka. Singkatnya, mereka sampai di Jakarta dengan selamat dan alhamdulillahnya tidak ada lagi kejadian aneh setelahnya. 1 bulan kemudian, Mas Mur kembali ke rumah ibunya di Jawa Tengah untuk kembali menghadiri arisan keluarga. Dan dia menceritakan kejadian horor yang dia alami pada saat pulang malam dari sana kepada saudara-saudaranya. Dan kakak tertua dari Mas Mur, yaitu Mas Poniran, berkata, Le, kamu masih inget gak kejadian yang dulu waktu kita masih remaja pernah ada satu teror pocong kayak gini?" Jadi mundur ke tahun 89, menjelang tahun baru 1990, pernah ada kejadian. Jadi di kampung mereka ada seorang preman kampung, namanya ini Husin. Mereka ini seringkali membuat onar di kampung mereka, sering mabuk-mabukan, judi, sabung ayam, dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali lah stigma negatif yang disematkan oleh warga desa kepada si Husin tersebut. Lalu setiap malam dia sering berteriak keliling kampung sambil mabuk dan mengganggu aktivitas warga. Pernah ada satu pedagang sate yang berkonflik dengan si Husin ini. Jadi waktu itu ada seorang pedagang sate. Dia baru aja pulang berjualan. Dagangannya mungkin masih tersisa 2 atau 3 porsi lagi. Lalu dia dicegat oleh si Husin dan teman-temannya. Pedagang itu dipaksa memberikan setengah dari hasil ia berjualan. Jelas, pedagang itu pun menolak. Dia langsung menghajar pedagang sate tersebut dan mengambil semua uang miliknya. Disitulah tidak ada pedagang yang berani memasuki kampung tersebut karena dihuni oleh preman yang kejam bernama Husin.
Bahkan, Husin dikenal memiliki sejumlah jimat untuk beroperasi. Bahkan, disinyalir dia juga kerap kali terlibat dalam aksi pencurian baik di kampungnya ataupun di kampung sebelah. Suatu sore terdapat keramaian di perbatasan desa bapaknya Masmur. Waktu itu juga menyaksikan ada sebuah kerumunan warga yang seperti mencaci maki sambil menghakimi. Dan ternyata yang dihakimi itu adalah si Husin, si preman kampung yang tertangkap basah mencuri TV milik warga. Husin menantang warga yang mau mengalahkannya karena dia dipukul beberapa kali. Husin ini seperti tidak merasakan apa-apa kalau ada seorang warga yang membawa bambu kuning berukuran sekitar 2 meter dan langsung memukul badan si Husin itu. Seketika dia langsung ambruk dan sontak para warga, menelanjangi si Husin dan langsung memukulnya dengan benda yang ada seperti batu, kayu, dan apapun yang ada di sana. Husin pun babak belur, tidak berdaya. Dan terakhir ada seorang yang menghantam wajah si Husin dengan batu berukuran cukup besar. Seketika di situ pun meninggal dunia. Sebagian warga langsung mengevakuasi jenazah si Husin dan langsung membawanya ke rumahnya. Keluarganya sempat histeris melihat keadaan Husin yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan sangat mengenaskan. Tubuhnya berlumuran darah dan sudah tidak bisa dikenali lagi. Malam itu juga keluarga meminta kepada warga untuk memakamkan Husin malam itu. Tetapi tidak ada warga yang mau ikut membantu memakamkan jasad si Husin ini. Sampai keesokan paginya, Pak Sarman datang, seorang pemuka agama di kampung tersebut, meminta kepada warga untuk membantu prosesi pemakaman tersebut. Tolong bapak-bapak, ini sudah kewajiban kita sebagai warga desa untuk melaksanakan fardu kifayah, mengurus orang yang sudah meninggal. Kalau kewajiban ini tidak dijalankan, satu kampung ini bisa menanggung dosa, kata Pak Sarman. Akhirnya dia dibantu beberapa orang warga, walaupun gak semuanya ikut, mengurus pemakaman si Husin karena masih merasa sakit hati yang mendalam. Akhirnya jenazah si Husin pun bisa dimandikan. Pada saat memandikan jenazah, ada seorang warga yang menemani dan melihat darah yang tak kunjung berhenti dari kepala si Husin, walaupun sudah disiram beberapa kali. Dan akhirnya setelah beberapa saat, darah pun berhenti dan jenazah Husin langsung dikafani. Singkat cerita, jenazah Husin langsung dibawa ke musola untuk disolatkan, bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Bahkan bapaknya Masmur juga ikut mengangkat jenazah si Husin ini. Singkat cerita, proses pemakaman pun selesai dan tidak ada kendala yang berarti. Malam harinya digelar lagi. Dan lagi-lagi tidak ada yang mau menghadiri acara tahlilan tersebut. Padahal makanan yang disediakan ini cukup banyak. Dan di malam inilah teror pertama pocong Husin dimulai. Jadi malam itu sekitar pukul 11 malam ada 3 orang warga yang sedang melaksanakan ronda di kampung tersebut. Karena memang daerah tersebut sedang dalam kondisi rawan pencurian. "Pak, hari ini kok dingin ya? Nggak seperti biasanya," kata salah seorang dari mereka. Dan untuk mengusir rasa suntuk dan bosan, mereka berjalan patroli meninggalkan pos mereka. Mereka berjalan menuju utara, yaitu perbatasan desa. Ketika mereka sudah sampai perbatasan desa, mulai tercium bau darah yang tercampur bau busuk. Salah seorang dari mereka menyadari, "Udah balik woi, balik dari tempat itu bekas si Husin dihakimi." Ketika mereka mulai berbalik, mereka semua terdiam. Mereka mendengar seperti suara geraman disusul suara minta tolong. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Mereka melihat ke arah belakang dan di situ mereka melihat ada satu sosok pocong. Pocong ini berdiri tepat di tengah jalan dengan kain yang berubah merah. Karena lumuran darah, wajah pocong ini pun hancur dan mengeluarkan bau amis yang begitu menyengat. Ketiga orang ini langsung lari tunggang langgang ke rumah mereka masing-masing karena ketakutan. Keesokan paginya ini benar-benar geger di kampung tersebut tentang penampakan pocong merah yang berlumuran darah. Rupanya bukan cuma ketiga orang itu yang mengalami teror serupa. Bahkan ada yang sampai mengetuk pintu rumah warga dan berkeliling desa hingga
ke desa sebelah. Jadi ada seorang warga yang rumahnya didatangi oleh sosok pocong tersebut. Sebut saja namanya Pak Hamidi. Sekitar pukul 1 pagi, Pak Hamidi mendengar ada suara ketukan seperti ada benda berat yang menghantam pintunya. Lalu Pak Hamidi keluar dan mendekat ke arah pintu depan. Dia mendengar seperti suara minta tolong. Tolong Pak, tolong. Pak Hamidi melihat ke arah luar jendela dan dia melihat di balik pintunya ada sesosok pocong yang membenturkan kepalanya ke pintu. Pak Hamidi langsung masuk ke kamarnya dan mengabaikan hal tersebut. Teror itu berlangsung selama 7 hari. Setelah si Husin meninggal dunia dan setelah 7 hari teror itu sudah tidak ada lagi terdengar dan hilang dengan sendirinya. Bahkan di masa itu tidak ada warga yang berani keluar malam dan membuka pintu malam-malam karena takut akan kehadiran pocong tersebut. Cerita itulah yang membekas di benaknya Masmur sampai dengan saat ini. Ya segitu aja kiriman cerita dari Masmur di Jakarta. Semoga dapat terus menghibur sobat mistik hunter dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.